Hai guys, sesuai hasil polling di komunitas, pada kali ini saya akan membahas salah satu film Jason buatan fansnya dengan judul film Never Hike in the Snow dan Never Hike Alone. Jadi di video ini terdapat dua film yang saya rangkum jadi satu. Akankah si Jason di film ini terlihat barbar atau lebih kalem? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja kuy ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang tengah berlari seperti dikejar sesuatu. Ia terus berlari hingga memasuki hutan yang saat itu sedang turun salju. Di tengah pelariannya, pria yang bernama Tom ini memencet alarm mobilnya dan mencoba mendekati ke sumber suara. Kemudian dari belakang keluarlah si Jason dengan panah saktinya layaknya Mia di Mobile Legends, dan tiba-tiba Tom yang kakinya terkena panah lalu dihampiri oleh Jason sambil membawa kapak. Kemudian Jason pun menarik kakinya berniat membuang jasad Tom, dan inilah Never Hike in the Snow. Pada malam harinya, datanglah dua polisi ke sana melakukan olah TKP karena mendapatkan laporan kalau Tom telah menghilang di Bukit Diana. Kepala kepolisian yang tak mau ambil pusing malah menyatakan Tom hanya menghilang dan tidak dibunuh karena ia menyuruh anak buahnya untuk menghilangkan darah di TKP seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kemudian saat anak buahnya mengambil garam berniat menutupi darah, si Jason dari belakang mencoret-coret mobil polisi lalu pergi, yang dimana coretan itu bertuliskan Jason. Yes. I'm Sheriff Rick Cologne. Keesokan harinya, kepala polisi yang bernama Rick ini mendatangi rumah Diana dan memberitahu Diana bahwa Tom putranya telah menghilang. Rick lalu menanyakan ke Diana kapan terakhir melihat Tom, lalu Sin pun mundur sehari sebelum pembunuhan Tom, di mana si Tom ini ternyata berniat menelusuri hutan sendirian, yang padahal ibunya sudah sempat melarangnya. Diana pun menceritakan hal itu ke Rick, dan Rick memintanya untuk menunjukkan kamar Tom kepadanya. Ketika berada di kamar Tom, Rick menemukan sebuah peta dengan foto rumah di tengah-tengah hutan. Ia lalu mendapatkan sebuah telepon yang sangat penting, membuatnya segera pergi dari rumah Diana menuju ke pusat kota. Sesaat Diana sendirian di rumah, ia mengutak-atik laptop anaknya yang menemukan foto Tom dengan pacarnya, membuatnya begitu sedih mengingat anaknya telah menghilang, yang padahal Tom sudah menjadi mayat. Kemudian di tempat tinggal Jason yang sempat difoto oleh Tom lalu menghancurkan kamera Tom untuk menghilangkan bukti. Si Jason lalu menghayal melihat ibunya, yang membuatnya seketika tunduk dan berlutut di hadapan ibunya. Dan inilah wajah di balik topeng Jason. Di sebuah perkemahan Crystal Lake, ada seorang pria yang dikejar oleh Rick dan anak buahnya. Lalu ketika ditangkap, si pria ini mengatakan bahwa Jason belum mati, tapi Rick sama sekali tidak mempercayainya. Dan ternyata di film ini si kepala polisi telah mengetahui siapa itu Jason, tapi sepertinya ia menutupi akan hal itu. Anak buahnya yang kepo lalu menanyakan ke Rick siapa itu Jason, namun Rick mengalihkan pertanyaan itu dengan menyuruhnya pulang berkumpul dengan keluarganya. Tapi sesaat Rick masuk ke dalam mobil dan berniat mengajak pria yang ditangkap ini pergi dari sana, anak buahnya yang kepo ini malah diam-diam masuk ke kawasan perkemahan Crystal Lake. Di sana, ia mulai mencoba memasuki sebuah pondok yang begitu kotor dan berantakan. Lalu tak sengaja menemukan sebuah topeng hoki milik Jason. Ketika akan keluar dari sana, sebuah suara telepon mengejutkannya yang ternyata dari sang istri yang menyuruhnya untuk pulang.
Namun pandangannya seketika teralihkan oleh sebuah gudang yang bercahaya, lalu ia mencoba memasuki gudang itu dan naik ke lantai atas, di mana di sana ia melihat seorang pria yang duduk di depan sebuah altar berisikan kepala ibu Jason. Ia juga melihat mayat dari Tom dan menodongkan senjatanya ke arah pria yang duduk. Namun tiba-tiba lampu mati dan Jason pun muncul menembak polisi itu. 10 tahun kemudian, ada sebuah mobil yang melaju dengan santuinya. Orang di mobil itu bernama Mac, yang tengah membuat sebuah video dokumenter untuk melihat danau paling bersejarah yang konon memiliki ekosistem paling beragam. Ya, apalagi kalau bukan Danau Kristal. Ia pun memulai perjalanannya, masuk ke dalam hutan berlarian seperti Panji petualang, dan mulai melihat sebuah bukit yang menurut peta Danau Crystal Lake ada di balik bukit itu. Ketika malam harinya, Mac mereview sebuah skup serbaguna yang di tengah reviewnya ia sendiri lupa 3 kegunaan skup itu. Ia sempat diam sebentar mengingat-ingat, namun tiba-tiba ia mendengar sebuah suara binatang yang melolong seperti sedang melihat sesuatu. I'll just pick this thing up tomorrow. Di pagi harinya, Mac yang terbangun mulai mengemasi barang-barangnya dan menemukan sebuah tanda yang gak ada di peta sama sekali, sehingga membuatnya ingin masuk untuk menelusurinya. Berjalan di tengah hutan, si Mac kemudian menemukan sebuah larangan untuk masuk, yang padahal Jason di depannya sudah mengintainya diam-diam. Dengan sedikit takut, si Mac mulai melangkah melewati tanda larangan itu hingga ia merasa seperti ada yang mengawasi. Kemudian ia berjalan menaiki sebuah bebatuan. Si Mac mulai melihat sebuah danau kristal yang ia cari-cari dan berniat untuk menginap di sekitar area itu. Ketika mengumpulkan kayu bakar, ia tak sengaja tersandung sesuatu yang ketika dilihat ternyata itu spanduk milik Camp Crystal Lake. Mac kemudian melihat sebuah pondok, lalu datang mencoba menelusurinya. Ketika melewati sebuah rumah dengan tanda garis polisi, Mac masuk untuk melihat isi di dalamnya yang hanya berisikan buku-buku panduan berkemah dan sebuah majalah. Saat masuk lebih dalam, ia kaget menemukan sebuah bercak darah dan mendengar sesuatu yang jatuh lalu mencoba mencari sumber suara itu. Di lantai atas, ia melihat-lihat foto di sana dan mulai melanjutkan video dokumenternya. Di sana Mac bilang bahwa ia pernah mendengar rumor tentang seorang anak kecil yang mati bernama Jason. Namun Mac mengatakan ia sama sekali nggak percaya tentang rumor itu dan mengklaim dirinya nggak takut dengan hantu. Kemudian ia pun melanjutkan penelusurannya yang masuk ke dalam sebuah kamar berisikan tanda TKP. Lalu lagi-lagi sebuah suara mengejutkannya, membuatnya naik ke lantai atas, yang dimana ternyata asal suara itu dari sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka. Mac sama sekali nggak mencurigai akan hal itu, ia terus masuk ke dalam dengan mengandalkan pencahayaan dari senternya, hingga menemukan sebuah kartu ucapan dan sebuah kepala yang sudah terpenggal. Dan inilah kepala dari ibu Jason. Dari belakang, Jason pun berhasil menangkap Mac hingga ia melemparkan dirinya dari atas pintu. Dan tiba-tiba, dengan sekali lemparan, Mac pun dibuat mental oleh Jason. Lalu mencoba melemparkan kapak, namun ia gagal dan Mac langsung lari ketar-ketir dari sana. Dengan penuh kepanikan, Mac terus melangkah hingga tak sengaja tersandung sebuah kawat berduri hingga membuat kakinya terluka. Di malam harinya, Mac yang bersembunyi di sebuah semak-semak sambil menahan rasa sakitnya, ia melanjutkan video dokumenternya yang mengatakan bahwa Jason ternyata benar-benar nyata. Sambil menangis,
Mac menyesali perbuatannya karena masuk ke kawasan terlarang dan berharap seseorang melihat video ini dan segera mengirimkan bantuan. Dengan kaki terluka, Mac mencoba kembali untuk mengambil barang-barangnya yang ternyata Jason tengah menuju ke sana. Ia lalu bersembunyi di bawah kolong meja, mengobati kakinya yang terluka dengan menjarit luka itu sendirian. Selesai pengobatan itu, di pagi harinya saat Mac beranjak pergi keluar dari sana, ia melihat Jason yang tengah akan masuk ke sana. Mac yang terdesak pun mencoba melawan Jason, namun Jason dengan mudah membantingnya, dan lagi-lagi Mac berhasil lari. Saat dihadang oleh Jason, Mac mengeluarkan skup serbagunanya dan mencoba bergelut lagi dengan Jason, yang dimana ia berhasil melepaskan topeng Jason dan terlihat wajah di balik topeng itu. Mac yang seketika kabur dari sana dengan luka sayatan di tangannya, berniat melawan balik si Jason dengan sebuah kapak. Ia lagi-lagi datang ke rumah itu dan terjadilah tusuk-menusuk oleh Jason, di mana kedua belah pihak sama-sama tumbang, namun Mac berhasil bertahan karena sebuah buku menghalangi tusukan Jason. Tapi ketika Mac beranjak akan pergi, ia lagi-lagi melihat Jason yang berhasil bertahan dan secepat mungkin kabur dari sana. Di pagi harinya, Mac yang sudah jauh berjalan lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah suara, dan tiba-tiba Jason dari danau muncul menggeprek wajah si Mac, yang kemudian membangunkannya dari pingsannya. Di mana si Mac ternyata tengah berada di sebuah ambulan dan di sana ia lagi-lagi melihat Jason di hadapannya. Si Mac terus-menerus bermimpi tentang Jason hingga saat seorang petugas yang melakukan panggilan darurat di teleponnya, si Jason tiba-tiba muncul membunuhnya, begitu juga dengan para petugas yang lainnya. Mac yang sendirian lagi-lagi didatangi oleh Jason, namun ia berhasil diselamatkan oleh salah satu petugas dengan membawa pergi mobil ambulan itu. Dan film pun berakhir. Oke, gimana menurut kalian film dari buatan fans Jason ini? Untuk film berikutnya, saya akan mencoba merangkum salah satu film Michael Myers buatan fans. Kalau kalian setuju, silahkan tulis jawaban di kolom komentar. Oke, saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.